Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Saiful Amiruddin, SMK Marif 6 Ayah, Kabupaten Kebumen, calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu modul 1.1 Filosofis Pendidikan Gadjah Dewantara. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Yang dimaksud ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, bahwa nilai guru penggerak ini ada 5, yaitu dalam mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila, dalam melaksanakan pendidikan, 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan perannya sebagai guru penggerak adalah 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Di sini saya sebagai guru penggerak memiliki suatu visi yang relevan dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, bijaksana, pandai berwirausaha, berteknologi, dan resilience tinggi atau daya juang tinggi. Dalam mewujudkan suatu visi, saya menggunakan pendekatan EA atau inquiry apresiatif, yaitu mengambil kekuatan atau aset pada rekan guru untuk mewujudkan suatu profil atau pendidikan profil pelajar Pancasila. Dan dalam tahapannya saya menggunakan tahapan Bagja pada prakarsa perubahan. Yang keempat yaitu budaya positif. Di sini dalam budaya positif ada suatu materi terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yang mana akan kita bahas pada slide berikutnya. Pada budaya positif, yang pertama adalah yang calon guru penggerak pelajari adalah terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah kontrol diri untuk bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bersama yang secara universal atau secara mendunia atau secara umum, dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam, bukan ekstrinsik atau dari luar. Setelah mempelajari model ini, saya belajar bagaimana mengontrol diri dan emosi agar selalu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang saya bahas tadi. Nilai-nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sekali lagi, nilai kebajikan universal ini sifatnya meluas yang kita yakini bersama atau secara umum. Selanjutnya terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi ini ada 3 teori. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi ini mendukung seseorang dalam berperilaku. Jadi yang paling dihindari itu adalah teori yang pertama atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang paling baik adalah di teori yang ketiga, bahwasanya kita dalam melakukan sesuatu itu adalah menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai.
Kemudian pemahaman terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kalau hukuman itu dikategorikan sebagai identitas yang gagal atau ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini sangat merugi sekali bagi peserta didik atau murid. Dan identitas yang dikatakan sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi konsep dasarnya adalah ketika hukuman itu pasti ada yang merasa disakiti atau kecewa, tapi konsekuensi itu sesuai dengan apa yang dia perbuat, konsekuensinya apa yang relevan dengan perbuatannya. Kemudian yang restitusi itu sudah berupa pilihan. Pilihan dari seseorang yang membuat kesalahan, bagaimana dia mempertanggungjawabkan, diarahkan untuk mencari solusinya sendiri yang relevan dengan apa yang dia perbuat. Nah, tadi untuk konsekuensi, bedanya ini adalah itu sudah ada aturannya, aturan yang dibuat oleh sekolah ataupun oleh guru, gitu. Lanjut, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Di sini saya membuat kesepakatan dengan siswa terhadap nilai-nilai kebajikan universal agar terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dalam prosesnya saya mengubah dari suatu aturan menjadi keyakinan kelas. Jadi saya tawarkan terlebih dahulu keyakinan-keyakinan apa yang akan kita sepakati, kemudian kita terapkan pada suatu kelas. Dan keyakinan ini itu dari bahasanya, dari kalimatnya itu adalah kalimat yang positif. Perbedaannya dengan aturan, aturan masih ada kata misalkan jangan, tapi harus misalkan. Tapi kalau dalam keyakinan itu sudah dirubah ke dalam suatu kalimat yang lebih positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar tersebut dipenuhi dengan cara yang positif atau negatif tergantung dari motivasi intrinsiknya dari dalam diri masing-masing setiap orang. Jadi, 5 kebutuhan ini yang harus dipenuhi itu yang pertama adalah ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kita sebagai manusia bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar ini dengan cara yang positif atau yang negatif. Dan pasti sebaiknya kita akan memenuhi kebutuhan dasar ini dengan cara yang positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama yaitu seorang guru itu dalam menghadapi suatu masalah pada pada siswa atau siswa yang memiliki masalah itu yang pertama sebagai penghukum, dua pembuat orang merasa bersalah, tiga sebagai teman, empat sebagai pemantau, lima sebagai manajer. Dari kelima ini yang paling perlu dihindari adalah guru sebagai penghukum. Misalnya ketika ada anak terlambat, maka langsung dikasih hukuman untuk push up atau berdiri untuk hormat bendera atau di lapangan dan sebagainya yang mana tidak relevan dengan apa atau kesalahan apa yang diperbuat oleh seorang murid. Nah, yang paling baik dilakukan oleh seorang guru itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini, guru memberikan suatu restitusi kepada siswa dengan penyelesaian masalah yang mereka nanti dapat menemukan solusinya sendiri, dapat membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga teman yang lain tidak mengikuti apa yang dia perbuat pada kesalahan tersebut. Kemudian posisi saya sebelum mempelajari model ini ialah sebagai penghukum. Memang sering kali saya
Ketika anak terlambat, saya suruh push up dan sebagainya, tetapi itu memang tidak relevan. Berbeda ketika itu pada mata pelajaran olahraga, itu memang relevan. Tapi ketika saya dalam pelajaran bahasa Inggris, kok dikasih hukuman sebagai contoh push up, maka itu tidak relevan. Namun setelah mempelajari model ini, saya mulai belajar menerapkan posisi sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan pada peserta didik. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini yang tadi saya sebutkan, menawarkan suatu restitusi kepada peserta didik, di mana untuk tahapan tiga segitiga restitusi ini, itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu adalah membuat anak itu tidak semacam tidak merasa bersalah terus dan sebagainya. Kita uh, kayak semacam memberi keyakinan kepada anak. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bahwasanya memvalidasi memang anak itu berbuat salah atau tidak. Dan yang ketika sudah memang membuat kesalahan, maka kita melanjutkan tahap yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah keyakinan yang kita sepakati sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misal anak membuat kesalahan ini, kita tanyakan apakah sesuai dengan apa yang kita yakini, misal tidak menghargai teman, ataupun datang terlambat berarti kedisiplinan, seperti itu. Nah, kalau iya, maka kita tawarkan restitusi, apa yang harus dia perbuat. Misal, meminta maaf, kemudian tidak mengulangi, ataupun hal semacamnya, atau ada solusi yang lain yang bisa ditemukan oleh murid dan kita sebagai guru itu mengawal atau membimbing restitusi ini. Nah, yang saya lakukan atau pengalaman saya di sekolah yaitu ada dua kasus. Satu kasus itu siswa datang terlambat dan dua adalah siswa kurang menghargai temannya. Kemudian pertanyaan, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia seperti hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Nah, setelah mempelajari modul 1.4 ini, motivasi intrinsik saya muncul untuk mengontrol diri dalam berperilaku agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, ketika saya dihadapkan dengan permasalahan, saya lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan tahapan segitiga restitusi yang tadi saya sebutkan. Dan hal tersebut juga selaras dengan posisi kontrol saya saat ini untuk selalu menjadi seorang manajer agar dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan keterkaitan antara submodul itu 1.1, 1.2 dengan 1.3 juga menjadi bekal utama dalam berperilaku sebagai pendidik. Kemudian hal yang sudah baik ialah yang saya alami ini adalah menerapkan budaya positif di sekolah dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, dan hal yang perlu diperbaiki yang saya sedang coba itu adalah menghilangkan sepenuhnya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian untuk perubahan cara pandang saya terhadap budaya positif, sebelumnya saya sering menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan sekarang saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Demikian tadi terkait dengan pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.